Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan, ya, sahabat alam wal kalam. Ini Bapak Rawisa nih, Bapak Rawisa Kertasura. Ya gitu orang Islam ya intinya ya sholat, harus sholat. Masa orang Islam nggak sholat? Iya. Orang Islam tuh harus sholat. Ada sholat dulu, ada sholat syariat gitu. Syariat ya silakan. Syariat juga ada batalnya, ada gugurnya kan. Orang syariat aja, orang sholat syariat itu kalau ditanyain rasanya sholat diterima sama Allah sama nggak diterima oleh Allah itu nggak ada yang tahu. Katanya sholat itu terserah Allah katanya. Tuh, itu orang syariat itu kalau ditanya rasanya sholat diterima sama rasanya sholat tidak diterima, katanya itu rahasia Allah katanya. Yang tahu hanya Allah katanya. Nah, yang jalani dia sendiri, yang ngelakuin dia sendiri. Jawabannya apa kata Allah. Berarti itu pengupasan sholat itu nggak tuntas. Penakwilan sholat itu berarti nggak punya. Jadi asal sholat yang penting sholat. Jadi sholat itu juga asal-asalan. Nah, sedangkan sholat itu riskannya sholat, kalau sholat syariat itu riskannya ria. Kalau ria itu pamer, ya udah itu sebenarnya nggak dapat apa-apa kalau orang sholatnya ria tuh. Itu sholat. Nah, itulah makanya banyaknya aslinya mah cuman pada orang nyuruh sholat bukan terangkan sholat. Cuma terangkan dulu baru disuruh. Itu mah orang nyuruh sholat dulu, tidak menerangkan isinya sholat. Sedangkan sholat tuh simple. Intinya sholat itu, keutamaan sholat itu, inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harus bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi perbuatan keji dan mungkar itu perbuatan jelek. Masa orang sholat perbuatan jelek, ya mana diterima mau. Nah, itulah rahasianya sholat aslinya. Jadi percuma orang sholat syariat tuh kalau berbuat keji dan mungkar tuh, berbuat ngapain orang lah, rebutan pinter lah, rebutan bener lah, itu sebenarnya udah gugur semua. Jadi orang yang nyuruh sholatnya juga aslinya mah banyaknya ya tujuannya mah kecebur bareng. Kecebur bareng. Sholat itu emang modal manusia itu dari syariat sampai ke tirakat. Nah itu sedangkan modal dari syariat sampai ke tirakat aja itu ada yang nyenengi. Yang nyenengi itu bukan langsung Allah. Yang nyenengi itu karena manusianya punya modal, yang nyenengi jin setan siluman. Karena apa? Aslinya yang pengen ibadah mah jin setan siluman. Tapi jin setan siluman ngaku salah, nggak ngaku benar. Cuman saya ngaku salah, saya tidak benar, tapi saya pengen ibadah sama manusia. Tapi manusianya goblok. Setan seneng tuh goda. Kalau goda ya seneng. Makanya digoda dengan cara ini. Nah manusia tuh gak paham. Jadi punya modal satu aja, syariat aja, jadi banyak yang kerampas, banyak yang ketuker. Ya, akhirnya ujung-ujungnya jadi tim sukses. Jadi tim sukses jin setan siluman. Sedangkan hidup di dunia itu antara hidup jadi tim sukses apa hidup jadi wakil. Kalau jelas Nabi Muhammad mah jadi wakilnya malaikat Jibril. Begitu dapat wahyu dari Jibril sampaikan ke umatnya, sampai kepada sahabat. Nah kalau kita bisa nggak, sanggup nggak jadi wakilnya ayat? Bisa menerangkan ayat, bisa menyampaikan ayat yang secara jelas, secara gamblang. Jangan ayat untuk jadikan modal nyari duit lah, buat cari duit, cari harga diri, cari pengen ketenaran, itu sebenarnya ngeri. Jadi agama itu sebenarnya
serba salah agama itu. Agama itu dijalanin sakit, lara, nggak dijalanin juga cilaka. Jadi makanya buat si malakama agama itu aslinya. Kita jalani agama tuh emang enak. Sakit, bohong, lara, bohong enak tuh. Berarti bohong mau bohongin saya tuh. Kalau orang namanya istilahnya orang jalani agama itu enak. Bohong itu, bohongnya besar. Orang jalani agama itu lara, sakit. Nah, kita juga nggak jalani agama ya tantangannya cilaka. Makanya itu perlu perenungan. Bagaimana tuh pendalaman penjiwaannya. Tuh, makanya antara sholat dan agama tuh. Makanya as-sholat tuh imaduddin, sholat tuh tiangnya agama. Jadi intinya tuh sholat sebenarnya akhlak, memperbaiki akhlak. Bisa nggak sholat tuh memperbaiki akhlak kita? Kadang-kadang sholat pas sholat mencaci maki orang, mengkafir-kafirkan orang, apa begitu? Apalagi para habib kadang-kadang begitu. Sedangkan habib itu orang terdepan. Masa orang terdepan kayak gitu? Ya kecebur barang semua. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam. Habib itu Habibullah. Tuh. Setelah nggak ada Nabi, nggak ada Rasul, ya tiga Habib. Habib itu orang terdepan. Nah, orang terdepan harus benar-benar. Jangan asal-asalan. Sembarangan aja. Banyaknya Habib-Habiban semua. Cuman hanya pengen dihormati. Jangan sembarangan. Orang tuh ngaji itu harus dalam. Sampai 7 lapis bumi. Tuh, itulah makanya hidup tuh perlu penggalian. Emang orang Islam harus sholat, harus tahu sholat. Jangan orang nggak kelihatan sholat, dikafir-kafirkan. Padahal sholat tuh ada. Sholat tuh akhlaknya yang sholat. Bukan istilah syariatan. Syariatan mau nutupin kejelekan itu. Orang yang suka ke masjid tapi orangnya jelek itu untuk nutupin itu namanya. Tuh, jadi bahasanya di situ kan ada tuh kun waro anta kun liab danas. Yang paling istimewa dalam surat 5 waktu yaitu sifat wara. Sifat wara tuh bisa nggak sifat menjaga sifatnya, menjaga akhlaknya, sifat warahnya. Paling istimewa lagi kun wa'aron takun liab danas. Emang orang Islam orang Islam harus sholat. Masa orang Islam nggak sholat? Cuman sholat yang bagaimana? Ditanyain sholat yang diterima oleh Allah nggak diterima oleh Allah juga nggak tahu, terserah Allah. Jawabnya itu semuanya tujuannya mau nyuruh orang sholat, tujuannya kejebur barang semua. Ya udahlah nih jadinya nih, kayak begini nih alam tuh goncang ganjing jadinya. Jadi orang yang banyak kejebur barang. Jadi punya modal baru modal syariat. Baru gigi satu pengen kenceng ya jebol digas. Kalau modal itu harus berlipat-lipat. Sebab kita tantangannya modal kita itu dirampas oleh jin setan siluman. Sebab saya juga serba salah, hidup nggak punya modal, dikontrak sama jin setan siluman. Hidup punya modal, ya tantangannya risikonya bisa kerampas kalau kita nggak bisa ngajinya. Nah, itulah makanya harus diwaspadai, harus dihayati. Makanya itu ada bahasanya kata Rasulullah, bahasanya samikna wa atokna. Samikna itu dengarkan. Makanya nggak ada Nabi itu nyuruh masuk Islam, nyuruh nggak kayak gitu Nabi mah. Nabi mah nyampaikan dulu samikna, sampaikan supaya orang mendengarkan, supaya orang menyimak, supaya orang memahami, supaya paham ngerti. Setelah udah paham ngerti, baru orang menjalani. Menjalaninya apa? Wa atok. Nah, naati, noati dan menjalani. Itu Nabi itu aja enggak ganas-ganas kayak orang ceramah. Orang enggak sholat kafir orang. Nabi aja
nyampaikan dulu. Waduh udah jauh lah menyimpangnya. Dari ajaran-ajaran udah ngeri, penyampaiannya jadi orang waduh kacau. Itulah. Ya, itulah ulasan saya mengenai tentang sholat dan mengenai tentang agama. Semua itu harus pengkajian yang lebih dalam. Makanya kepada kawan-kawan yang ada di grup Alam Wal Kalam, semoga bisa dipahami, ya, supaya dipelajari. Dan hasilnya kan buat diri sendiri gitu. Ya, gitu aja para saya supaya paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.